Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang script PNB sederhana untuk aplikasi Lucifer ya. Nah, sebelum saya masuk, ini itu script PNB yang sangat sederhana dan tujuannya itu untuk mempelajari ya. Jadi kalau misalnya dipakai untuk di beneran ngebotting ini mungkin kurang berguna gitu. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke codingnya itu saya ingin membuat implementasi dari variabelnya. Jadi yang pertama saya ingin membuat variabel item ID. Nah, di sini item ID ini berfungsi untuk kita bisa ganti-ganti item yang ingin kita break ya. Jadi di sini saya set 3004, di mana 3004 itu fish tank ya. Lalu di sini saya ingin bisa mengatur delay dari place-nya. Saya membuat variabel delay place, di mana saya biasanya delay-nya itu 200. Lalu di sini ada delay hit juga. Saya ingin mengatur kecepatan dari breaknya. Lalu saya di sini beri 200. Nah, selanjutnya saya ingin membuat di mana bot itu koordinat break dari botnya. Jadi sebelum dia ngebreak, dia harus pindah ke koordinat yang saya tentukan. Di sini saya menggunakan tipe data table ya. Lalu di sini saya buat seperti ini. Saya set x-nya menjadi 40. Jadi botnya itu harus berada di posisi koordinat x 40, lalu y-nya itu sama dengan 23. Jadi di posisi 40 dan 23. Oke, selanjutnya saya akan membuat global variable yang dimana ini akan dipakai di seluruh script, yaitu saya membuat getBot. Jadi saya nggak perlu nulis getBot sepanjang ini ya, saya perlu memanggil bot aja. Oke, yang pertama saya akan membuat function untuk PNB-nya itu sendiri. Ini. Nah, yang pertama saya ingin buat yaitu botnya itu ingin menaruh dari item ID atau menaruh bloknya. Nah, di sini saya akan menggunakan perulangan while. While bot. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada get world lalu titik 2 get tile. Ini tuh fungsinya untuk mendapatkan informasi dari tile. Nah, di sini ada dua parameter, yaitu X dan Y. Nah, saya ingin mendapatkan informasi tile dari di atas dari tempat it break. Jadi di sini saya memasukkan koordinat break.x lalu koordinat break.y min 1. Jadi di sini saya mengambil informasi tile dari koordinat x dan koordinat y min 1, dimana ini tempat breakbotnya. Lalu saya akses foregroundnya, dimana ini untuk mereturn item ID yang ada di blok yang ada di atas dari koordinat break ini. Kalau misalnya di atasnya ini sama dengan 0 atau bisa dibilang kosong lah, maka selanjutnya saya ingin press. Tetapi saya ingin menambahkan satu kondisi menggunakan operator n sama get world. Nah, jadi saya ngecek juga untuk backgroundnya. Kalau backgroundnya itu sama dengan 0 dan foregroundnya itu sama dengan 0, maka saya ingin mencoba untuk place ya, di mana di koordinat break.x, koordinat break.y, dan 1, lalu di sini parameter terakhirnya itu item yang ingin kita place. Seperti ini. Lalu kita beri delay, clip sebanyak delay. Oke, saya ulangi. Jadi ketika tile koordinat break .x, koordinat y-1 alias koordinat di atas dari posisi break itu sama dengan 0, foregroundnya sama dengan 0,
dan backgroundnya itu sama dengan 0, maka saya akan menaruh item ID-nya. Nah, fungsinya untuk apa sih kita menggunakan perulangan ini? Supaya memastikan bahwa tempat yang ini ingin kita taruh blok itu benar-benar kosong. Entah itu background-nya ataupun foreground-nya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini saya ingin membuat break botnya. Ini saya menggunakan sama seperti place ya, tetapi nanti ada sedikit yang berbeda. Pertama kita cek dulu aja get tile, kita beri getter koordinat y min 1 dot fg sama dengan tidak sama dengan 0. Ini kita copy aja biar cepat. Or di sini kita ganti yang tadi bg do. Oke, di sini sama implementasinya sama yang seperti di atas, tetapi di sini perbedaannya ini tidak sama dengan 0. Nah, saya mau di mana saat botnya itu ngebreak, tile yang ingin kita break itu kita pastikan bahwa dia itu ada bloknya. Entah itu mau foreground bloknya ya, atau backgroundnya. Jadi saya ingin ngebreak itu satu tile itu sampai benar-benar hancur. Yang dimana tile itu ya posisi di atas dari koordinat break ini. Gitu. Jadi saat tile di atas tile di atas tempat saya break itu ada bloknya atau mungkin backgroundnya, saya akan mencoba untuk break ya. Hit koordinat break .x koordinat break .y min 1. Lalu kita kasih delay sleep, delay play, delay hit. Jadi saya akan mencoba hit lalu sleep. Ketika masih ada, kita hit lagi lalu kita sleep. Ketika masih ada lagi, kita hit lalu kita sleep lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk implementasi place dan PNB-nya. Nah, sekarang saya ingin botnya itu melakukan place dan PNB ini selama dia itu mempunyai blok di inventory-nya. Jadi kan di sini cuman while ketika dia cuman nge-place lalu break. Saya ingin dia place break, place break, place break. Yang saya harus lakukan yaitu di sini kita menambahkan perulangan lagi ya. Jadi ketika kita harus cek item jumlah item berdasarkan item ID ini, misalnya kita ingin break fish tank, berarti kita harus cek fish tank yang ada di inventory. Selama fish tanknya itu masih ada, kita akan terus melakukan PNB. Jadi di sini saya get inventory, get item. Nah, di sini itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan jumlah ID, jumlah barang berdasarkan item ID ini ya. Jadi kita masukkan di sini item ID. Jadi sini saya set 3004 di mana ini fish tank. Jadi saya ingin mendapatkan jumlah fish tank yang ada di inventory dengan cara seperti ini. Kita panggil function get inventory dari bot, lalu kita panggil function get item count. Nah, selama fish tanknya itu lebih daripada 0, di mana belum habis ya, kita melakukan PNB. Kita copy aja, dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi selama bloknya masih ada di inventory, maka dia akan place lalu break. Masih ada lagi nih, place lalu break. Masih ada terus sampai bloknya itu habis. Saat bloknya habis, maka selesai ya fungsinya. Nah, kan saat kita PNB, kita ingin botnya itu mengambil hasilnya. Jadi kita set autocollect-nya menjadi true. Di sini dengan cara bot autocollect dengan true. Oke. Lalu kita set range-nya, range collect-nya biar nggak kejauhan. Collect range sama dengan 2. Jadi untuk mengaktifkan autocollect seperti ini, bot
titik auto collect. Nah, kita ini boolean ya, antara true atau false. Kalau kita ingin matikan ya kita false-in aja, kalau kita nyalain ya true. Nah, di sini ada bot dot titik collect range, dimana ini range jarak dari jarak collectnya ya. Saya set di sini 2 aja biar nggak kejauhan. Sini bisa 1 atau mungkin 2. Saya 2 aja. Nah, untuk function PNB ini selesai. Lalu saya ingin menambahkan satu tugas ke botnya, yaitu sebelum dia PNB, dia harus pindah ke koordinat yang saya sudah tentukan, yaitu di mana koordinat itu ini, koordinat break, di mana x-nya itu sama dengan 40, y-nya itu sama dengan 23. Oke, saya buat function baru lagi di sini, function move to place PNB. Seperti ini. Sebelum saya lanjut ke move to place PNB ini, saya ingin membuat satu function di mana function itu bertugas untuk mendapatkan koordinat dari botnya. Di sini function get tile bot. Nah, get tile bot ini akan mereturn dua ya, berupa x dan di sini ada y. Nah, saya ingin mereturnkan posisi tile dari botnya itu sendiri dengan cara kita menggunakan method dimana ini function untuk membulatkan. Nah, di sini kita harus mendapatkan posisi dari botnya, yaitu dengan bot, lalu kita di sini get world, kita akses method get world, lalu kita akses lagi get local, lalu kita akses lagi post x, dimana ini position x-nya, lalu kita bagi 32 untuk mendapatkan apa? Posisi tile. Nah, karena hasil dibagi 32 ini bisa bilangan bulat, maka kita membutuhkan matplotlib ini untuk membulatkan ke angka karena hasil dari pembagian ini bisa berupa desimal, maka membutuhkan matplotlib ini untuk membulatkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketukar matplotlib sama y-nya juga yang kita perlu ganti di sininya. Di sini ya posisinya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita buat ini nih, kita lanjut ke sini ya, lanjut lagi ke sini. Oke, saya di sini ingin membuat logik di mana botnya, selama botnya itu belum berada di koordinat yang kita tentukan, maka kita akan terus mencoba untuk find path atau berpindah tempat. Saya menggunakan while aja. Jadi ketika posisi bot dari x-nya di sini get tile bot ya, dot x, kita akses x-nya tidak sama dengan koordinat break dot x. Nah, kenapa di sini koordinat break? Karena ini koordinat yang kita ingin tuju. Jadi kita harus mempersamai antara posisi x dari botnya dengan posisi x yang kita ingin tuju. Di sini kita mau pakai or, lalu di sini sama get tile bot dot y tidak sama dengan koordinat break dot y. Nah, kita mencoba untuk buat find path koordinat break dot x, koordinat break dot y. Kita kasih sedikit, kita kasih satu detik aja. Nah, oke, saya ulangi lagi di sini di mana saya cek posisi bot x-nya ya. Kalau misalnya posisi bot x-nya itu tidak sama dengan koordinat break x-nya, atau kita menggunakan atau di sini saya get tile bot y-nya, posisi bot y-nya itu tidak sama dengan koordinat y, maka kita akan mencoba pindah find path ya ke koordinat x, lalu koordinat break y-nya. Jadi kasarnya itu selama posisi botnya itu nggak sama dengan koordinat break ini, maka kita mencoba untuk find path ke koordinat break. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk implementasi dari move to place PNB-nya. Nah, sekarang kan kita udah mempunyai ini function-function kecilnya, dimana ini ada PNB, ada move to place PNB. Nah, saya ingin menyatukan function ini
agar berjalan sesuai keinginan saya. Saya di sini akan membungkusnya dalam function main seperti ini. Kalian bebas bisa langsung panggil aja functionnya atau mungkin seperti ini, tapi saya lebih suka menggunakan pembungkus seperti main ini ya. Nah, hal yang harus pertama buat lakukan yaitu dia harus pindah ke titik dimana yang saya sudah tentukan. Di sini move to place PNB. Nah, setelah botnya itu sudah sampai pada koordinat yang saya telah tentukan, maka dia bisa melakukan tugasnya yaitu PNB. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembungkusnya. Dan jangan lupa kita panggil pembungkusnya, yaitu di sini, supaya script yang di dalam sini atau function yang kita panggil dalam sini itu berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk script PNB sederhana ya. Jadi ini untuk pembelajaran aja. Kalau kalian pakai ini untuk ngebotting, ini kurang efisien ya, karena mini banget fitur lah, cuma ngebreak doang, pindah lalu ngebreak gitu. Di sini kita juga bisa tambahkan satu fitur ya, saya akan bahas sedikit, yaitu sebelum botnya itu pindah ke tempat atau melakukan kegiatan PNB, saya ingin botnya itu masuk word dulu. Di sini buat word ke word break, ID word break. Jadi ke word break dan ID-nya word break. Nah, ini kan belum kita buat dulu di atas. Ini. Lalu kita kasih sleep delay 1 detik atau mungkin 4 detik ya. Jadi botnya pindah warp. Nah, warp ini memiliki dua parameter yaitu berupa word dan ID wordnya. Di sini wordnya word break, yang dimana ini berisi di sini saya isi misalnya word break deh. Di sini ID word break untuk ID-nya. Di sini warp, lalu kita kasih delay. Setelah dia masuk, nah kita bisa botnya itu pindah ke tempat yang kita sudah tentukan, lalu dia melakukan PNB. Kurang lebih seperti itu untuk script PNB sederhana untuk tulis sifat.